طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Dari Jakarta, musisi betul Tuhan. Kenapa? Karena bosan dengar suara azan. Taulah Jakarta Pak, masjid terlalu banyak, rapat kali. Hijrah ke Bali dengan harapan tidak mendengarkan azan. Sampai di Bali dapat hidayah. Sudah berapa orang-orang yang dimualafkannya Pak? Sudah tak terhitung orang yang hijrah karena dakwah dia. Salah satu dakwahnya yang luar biasa yang saya terus ingat Pak. Dakwah dia pertama kali khotib Jumat dan membuat seisi masjid menangis adalah, habiskan umurmu untuk agama, kalau tidak umurmu akan habis tapi bukan untuk agama. Habiskan hartamu untuk agama, kalau tidak hartamu habis tapi bukan untuk agama. Itulah salah satu yang dakwah dia pertama kali khatib Jumat ketika dia hijrah. Jadi orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang bagus salatnya. Dan itu ukurannya adalah subuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sadaqallahul azim. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, ketua kita Ustadz Hendro, kita doakan panjang umur dan istiqomah membimbing pejuang subuh ini. Yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, Ketua BKM Masjid Al-Furqan beserta perangkatnya, termasuk seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah, ini sahabat saya, YouTuber, yang setia bersama kita. YouTube yang bersama saya itu sudah saya kirim ke Malaysia. Kebetulan adik kita di Malaysia, keponakan kita di Malaysia, dan keluarga Pak Hendro sendiri banyak itu di Malaysia yang berasal dari Polonia. Seluruh jamaah yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kalau disebut satu persatu, siapnya pasti jam 1. Maka pingsanlah satu per satu. InsyaAllah kita yang datang subuh ini
semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling bijak, yang paling cerdas, kecuali ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada Allah Azizul Ghafur, penguasa alam dan kubur. Langkah kita datang kemari pun Allah yang mengatur. Dialah Allah yang maha pengampun, walau dosa banyak bertimbun, yang penting bertaubat sebelum pikun. Bersyukur kita kepada Allah subuh ini, kembali dapat berkumpul sebanyak ini. Yang datang subuh ini, pulang dari taklim ini, saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa naik haji ke Mekah, bisa menikah. Yang belum. Ya. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, ayahanda, ibunda, seluruh jamaah rahimakumullah. Ini pertemuan ketiga saya bersama FKSM. FKSMM. Dua kali M-nya ya. Ya. Dulu yang pertama kita bahas kemajuan umat diawali dari masjid. Saya dah lupa tempatnya. Yang kedua yang kita angkat adalah makna hikmah. Yang ketiga yang kita angkat hari ini insya-Allah adalah ada 3 perniagaan yang apabila kita lakukan ini, Allah jamin kita beruntung. Yang jamin Allah. Allah tidak pernah murka dengan janjinya. Tepatnya Quran. Surah Fatir ayat 29 ayat 30. Jamaah, ayat ini kalau dibaca imam-imam di Timur Tengah, di Arab sana, imamnya menangis, jamaahnya menangis. Sampai apa bahasanya Pak? Kalau menangisnya enggak ada suaranya itu. Apa namanya itu Pak? Terisak-isak, tersinggung apa? Kenapa mereka menangis sejadinya seperti itu? Pertama, mereka orang Arab, paham dia Pak maknanya. Yang kedua, pastilah ayat yang dihantarkan, pesan yang diantarkan sangat-sangat luar biasa. Sehingga membuat mereka menangis sejadi-jadinya. Bahkan menurut almarhum Syekh Ali Jaber, sampai ada yang menangis ketika ayat ini dibaca imam di Timur. Sampai ada yang pingsan ketika ayat ini dibaca oleh imam di Timur Tengah. Tapi kemarin di Medan ketika sholat tarawih, ayat ini saya baca, tak ada yang menangis. Kupaten-patenkan lagi Pak, tak juga menangis. Saya pikir siapa yang salah ini? Jangan ditanya Pak. Iya. Apa yang 3 itu Pak? Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh kata Allah, apabila kamu lakukan 3 hal ini, di ujung ayat ditutup lan, pasti selama-lamanya kamu akan beruntung, kamu tidak akan rugi. Inilah yang membuat mereka itu Pak menangis. Bahkan ada sampai yang pingsan. Apa yang 3 itu? Yatluna kitaballah. Orang yang beruntung, dijamin Allah tidak rugi. Yang pertama adalah orang yang senang, suka tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Menafsirkan ayat begini, kalau orang senang membaca Quran saja sudah beruntung,
Bagaimana orang yang menghafalnya, Pak? Bagaimana orang yang menjadi donaturnya? Bagaimana orang yang punya rumah tahfiz? Bagaimana orang yang peduli dengan Al-Quran? Pastilah mereka lebih beruntung lagi. Hadisnya populer, hadis riwayat Muslim. Khairukum, sebaik-baik kamu. Orang yang terbaik, kata Nabi itu, belum tentu pejabat, belum tentu orang kaya, belum tentu DPR, Pak. Tapi orang yang terbaik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Itulah orang-orang yang terbaik, dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut Rasulullah bersabda, kembali hadisnya diriwayatkan Muslim. Surga itu merindukan 4 golongan, 4 kelompok. Konon kata ulama tafsir, surga itu sudah indah ayah. Tapi surga bersolek-solek menanti kedatangan kita, merindukan kita. Yang rindu bukan kita, tapi surga yang merindukan kita. Number 1, nomor 1 yang dirindukan surga itu adalah talil Quran. Orang yang suka membaca ayat Al-Quran. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan, Pak, di Palembang, tepatnya di pesantren pimpinan Ustadz Al-Habsi. Malam itu 7 santrinya, penghafal Quran, lomba tahfiz di kota Palembang. Karena pulangnya terlalu malam, larut malam, di situ nggak diceritakan berapa jam berapa, Pak. Akhirnya mereka memutuskan mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas lewat sungai. Karena di Palembang itu kan banyak sungai, Pak, kan? Dah, naik perahu. 7 santrinya. 4 bisa berenang, 3 tidak bisa berenang. Berapa yang bisa berenang, Pak? 4. 3 yang tak bisa. Naik perahu, Pak. Jalan. Aman. Tidak ada kendala. Tiba-tiba datang arus. Perahu pun bergoyang. Akhirnya terbalik. Akhirnya yang tidak bisa berenang 3 orang tadi, Pak. Dicari tim SAR. 4 hari 4 malam. Jenazah tidak diketemukan. Tapi saat diketemukan, betapa terkejutnya tim SAR. Mereka spontan berkata, ini baru benar janji Allah. Tak boleh dibilang mukjizat, Pak. Mukjizat hanya kepada Nabi. Jenazah 4 hari 4 malam tidak diketemukan. Saat diketemukan, tubuhnya tidak lecet, tidak gembung, tidak biru, segar seperti orang yang baru mandi. Bahkan 3 yang meninggal ini, 1 hafal Quran sempurna 30 juz. Quran itu 4 hari 4 malam masih dia dekap di dadanya. Quran itu tidak hancur. Bahkan ketika Quran itu mau diambil, mau dilepas dari tangannya, karena Quran itu, Pak, tetap dia peluk. Kenapa Quran itu dia tetap peluk, Pak? Karena ada yang jadi saksi, yang 4 orang yang hidup yang bisa berenang. Apa kata dia? Ya Allah, mungkin dah pasrah dia, Pak. Andai kata malam ini saya mati, maka jangan kau pisahkan aku dengan Quran yang aku hafal ini. Tetap dia peluk, Pak. Dah. Ketika Quran itu akan dilepas, Quran itu tidak bisa lepas dari tangannya. Seolah-olah Quran itu berkata, jangan kau pisahkan aku dengan orang yang suka menjaga, membaca aku ini. Barulah datang emaknya, Pak. Datang orang tuanya. Emaknya pun menangis. Ya pasti menangis lah pula. Namanya anak awak yang meninggal. Begitu, Pak, kan? Menangis, Pak. Saat emaknya menangis, mendekat kepada anaknya, emaknya berkata, anakku, ibu ikhlas, nak. Ibu bangga kepadamu. Kau telah menyelesaikan hafalanmu sempurna 30 juz. Semoga nanti engkau bisa memakaikan mahkota kepada ayah dan ibu di surga. Ibu bangga
ikhlas sambil menangis, emaknya berkata, barulah tangan itu terbuka, barulah Quran itu bisa diambil. Pertanyaannya, ayah, kenapa tubuh mereka tidak rusak, tidak lecet, tidak gembung? Allah yang bilang, ayatnya semua kita hafal, populer. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran itu, kata Allah. Kami akan jaga kepada orang-orang yang ahli Quran, yang peduli dengan Al-Quran itu. Jamaah rahimakumullah. Orang yang pertama dijamin Allah beruntung, dunia dan akhirat tidak rugi, adalah orang yang suka tilawah Al-Quran. Jangankan Pak hafal Quran 30 juz. Kata Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Bapak kembali hafal hadis ini. Nah, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, cuma 2 ayat aja Pak, terakhir, tapi malam. Di situ Pak hadisnya konteksnya malam. Dibacanya tiap malam, maka semua kebutuhannya dicukupkan, dipenuhi Allah. Kebutuhan, bukan keinginan. Kalau ingin itu nafsu Pak. Tapi apa yang kita butuh dikasih Allah. Cukup membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hafal kita semua. Anak-anak santri saya yang TK, yang SD, saya wajibkan hafal itu. Hafal kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Nah, terus Pak. La yukallifullahu nafsan Rabbana Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tuhammilna Itulah cerdasnya dulu ulama-ulama kita dulu Pak. Dibuatnya salah satu ayat itu ditaktim. Dan umumnya kita wirid Yasin malam. Kalau malam kita baca, Allah cukupkan kebutuhan. Bapak ingin bangun malam, dibangunkan Allah. Bapak ingin apa? Dikasih Allah. Cukup membaca 2 ayat ini. Jamaah rahimakumullah. Saya tes dulu Bapak. Kalau Bapak bisa ini berarti Bapak udah tua. Nah, itu dia. Kita tes dulu Pak, ya kan? Kalau dulu kan ngaji gitu Pak. Nggak boleh pulang kalau nggak mengeja ini. Wasin sabdu date, wasin date, salam date lamin depanmu. Nah, kan gitu Pak, berarti udah tua. Alif date, alif bawah, ilif depan u. Badate baba bawa bi, badapan buta date ta. Ah, jangan diteruskan. Enggak, itu cuma apa. Udah. Kembali ke tema. Ternyata orang yang dijamin Allah beruntung itu adalah orang yang senang membaca Quran. Beruntunglah ayah bunda jamaah yang punya rumah tahfiz, yang punya madrasah. Di situ setiap hari dikumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kelak akan menjadi investasi kita nanti. Di saat kita tak bisa lagi beramal karena kita sudah mati. Di saat kita tak bisa lagi menambah amal karena kita sudah di dalam kubur. Tapi ada amal-amal kita yang masih mengalir karena kita pernah mengajarkan Quran ini kepada anak-anak cucu kita.
Yang kedua, tak usah lama-lama kali. Ceramah itu copat sama lama sama amplopnya. Iya kan Pak kan? Dah, yang kedua, yang dijamin Allah orang yang beruntung, tidak rugi adalah wa aqamus shalah. Orang yang bagus salatnya. Aqam itu menegakkan di awal. Kalau diterjemahkan Pak, orang yang bagus salatnya. Pertanyaannya, di manakah orang yang bagus salatnya? Ini sudah sering saya sampaikan Pak di sini. Di mana lagi kalau bukan berjamaah? Orang yang berjamaah dipastikan salatnya di awal waktu. Dan orang yang berjamaah, insya Allah salatnya khusyuk. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah kamu orang-orang yang beriman. Kita disebut Allah beruntung karena kita orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang beruntung itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk salatnya. Pertemuan pertama saya sampaikan kemarin. Kalau kita berjamaah di masjid, itu tergantung kepada imamnya. Imamnya khusyuk, jamaahnya khusyuk. Maka semua yang berjamaah di tempat itu adalah orang yang khusyuk. Berarti kita adalah orang yang beruntung. Andai kata imamnya tidak khusyuk, namanya jamaah Pak, mananya manusia. Ada jamaahnya satu saja khusyuk, maka semua yang berjamaah di tempat itu tetap disebut Allah khusyuk. Berarti kita adalah orang-orang yang beruntung. Sebenarnya ayat ini menyatakan, tahukah kamu, kata Allah, orang-orang yang beruntung itulah orang yang datang berjamaah ke masjid. Tahukah kamu orang-orang yang rugi itulah orang yang tidak mau datang berjamaah ke masjid. Sudah digaransi Allah. Hayya 'alas shalah, dirikan kamu salah. Hayya 'alal falah, pasti kamu menang. Kenapa kita tidak menang, ayah? Karena kita belum datang di mana ayat itu dikumandangkan. Itu masalahnya Pak. Ketika negara apa Pak satu-satunya yang enggak dijajah Pak? Brunei Darussalam. Itu kan enggak pernah dijajah Pak. Kebetulan saya pengajian Jumat keempat itu Pak di Brunei Darussalam. Jumat keempat, Jumat besok berarti. Bromo masuk dalam. Bukanlah Brunei yang asli pula. Kalau Brunei yang asli tak sampai lah aku ke Mencirim. Iya kan begitu kan, ecek-eceknya. Kan gitu Pak. Udah, Brunei Darussalam. Negaranya kecil Pak. Apa kata Ustaz Somad? Salingkan kecilnya Brunei Darussalam itu. Andai kata kita perang, enggak perlu angkat senjata. Cukup kita naik helikopter, beludah ke bawah, banjir Brunei Darussalam. Begitu kata guru kita. Itulah kecilnya Pak. Ketika Brunei, menurut pengamat-pengamat Pak, kenapa Inggris tidak menjajah Brunei Darussalam? Kenapa dunia barat tidak menjajah Brunei Darussalam? Menurut mereka, minyak Brunei Darussalam itu hanya bertahan 15 atau 20 tahun saja. Setelah itu minyaknya habis. Bisa kita bayangkan ayah, negara sekecil Brunei, minyaknya habis, apa jadinya Pak? Tapi mendengar ucapan itu, Sultan Hasanul Bolkiah berangkat ke Mesir Al-Azhar Kairo. Beliau minta pendapat Syekh Al-Azhar. Ya Syekh Al-Azhar, nahnu min Brunei Darussalam, kami dari Brunei Darussalam. Kata mereka, minyak kami hanya bertahan 15 atau 20 tahun saja. Berikan kami amalan supaya kami keluar dari krisis ini. Ketika itu jamaah rahimakumullah, dibacakan Syekh Al-Azhar surah Al-Quraisy. Brunei Darussalam, Sultan kembali ke Brunei Darussalam. Mereka laksanakan. Sesibuk apapun mereka di kantor, sesibuk apapun mereka berniaga, dimanapun mereka berniaga, berada, ketika azan berkumandang, mereka tinggalkan. Lihat sekarang Pak, minyak Brunei habis atau malah melimpah-limpah? Melimpah-limpah. Andai kata kita Mencirim dan Kutalim Baru dengan FKSMM-nya bisa melaksanakan subuh sebanyak ini Pak, konsisten, sama dengan Jumatnya,
Saya yakin nanti di mencirim nih keluar minyak-minyak. Apa sulitnya dibuat oleh Allah? Semua Allah tinggal bilang kun fayakun. Kenapa Pak? Sesingkat. Kenapa Ustaz bilang surah Al-Quraisy? Apa rupanya makna Quraisy itu kan gitu kan? Sekilas saja. Li'ilafi Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy. Nah, Nabi kita Muhammad kan suku Quraisy. Saya tanya anak-anak saya Pak di Sanawiyah. Saya kan guru. Kenapa suku Quraisy Allah sebut di dalam Quran? Kenapa enggak disebut Mandailing, Padang, Jawa Pak? Kan begitu Pak kan? Dijawab sama anak-anak Pak. Ustaz, karena Nabi kita Muhammad suku Quraisy. Cerdas saya bilang. Ada di sini Pak, kalau saya kebetulan dari Munte. Tapi karena Tanjung Balai lebih jadi orang bilang saya itu orang Melayu. Iya. Kalau Padang Pak artinya pandai dagang. Makanya yang mengikuti sunnah Nabi itu orang Padang. Ku tengok di muka Masjidil Haram pun sekarang sudah ada rumah makan Padang. Itu dia kan Pak. Kalau Jawa Pak, mohon maaf Pak, ini bercandanya nih. Apa arti Jawa Pak? Jaga warung. Makanya istri saya orang Jawa, jaga warung betul. Kalau Batak banyak gertak. Makanya banyak jadi pengacara. Itu dia. Ini bercanda Pak. Kenapa Pak? Li'ilafi Quraisy. Sekilas saja kita bahas Pak. Perhatikan, lihat karakter suku-suku Quraisy. Apa yang allazi li'ilafi Quraisy, terus ayatnya Pak. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayib. Orang Quraisy itu Pak pekerja keras. Pada musim dingin, musim panas mereka berniaga. Saat itu Arab atau Mekah tandus, mereka berniaga sampai ke Sam. Makanya ada dulu Pak Nabi Muhammad berdagang sampai ke negeri Sam. Mereka bekerja keras. Tapi kata Allah, ayat berikutnya Pak, li'ilafi Quraisy alladzina hum fi ayat ketiga. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayib falyabudu. Walaupun kamu sudah rajin bekerja siang malam, duit, falyabudu, sembah aku kata Allah. Falyabudu hadzal bait, Rabb Tuhan, haja ini bait rumah Allah yang menjadikan rumah Allah. Artinya jangan kau tinggalkan masjid rumahku. Itu maknanya Pak. Sesibuk apa? Kalau itu sudah kau lakukan, ditutup ayatnya Pak. Apa ayat yang terakhir Al-Quraisy? Ila fihim rilatas syajai wasayb falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Apa ju' lapar? Bebas kau dari kelaparan, dari kemiskin. Wa amanahum min khauf. Diamankan Allah kau dari cemas, rasa takut. Itulah yang diamalkan. Sultan kembali ke Brunei. Sekarang minyak Brunei malah melimpah. Minyak kita Pak gimana Pak? Lebih kaya kita daripada Brunei. Brunei minyaknya Pak hanya di bawah tanah. Minyak kita sampai ke atas tanah. Minyak kelapa sawit. Tapi begitu pun Pak, sampai antri beli minyak. Jangan dibahas. Udah. Udah. Tuh. Jadi Pak, terakhir Pak, yang nomor 2 nih saya merinding Pak. Merinding, sama-sama kita muhasabah. Saya pun bukannya baik kali ini Pak. Salat tadi ya. Orang yang dijamin Allah yang beruntung kedua orang-orang yang bagus salatnya, khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk itu dijawab Allah di Quran, surah Al-Mu'minun ayat 9, 10, 11. Balasannya apa Pak? Surga Firdaus. Yang hebatnya lagi Pak, di ujung ayat itu, ayat 9, ayat 11-nya, 10, 11-nya. Bukan masuk surga Pak. Orang yang khusyuk salatnya tadi, orang yang bagus salatnya, bukan masuk surga. Tapi Pak, pewaris surga Firdaus. Memang dia yang harus memiliki. Dia miliki surga Firdaus. Kenapa Pak? Karena khusyuk salatnya. Sulit memang salat itu khusyuk. Karena Allah sudah bilang Al-Baqarah 45, 46. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong kamu. Wa indaha laka. Salat itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ternyata syaratnya supaya khusyuk kata Allah, salatnya di awal waktu, datang ke masjid. Hebatnya FKSM ini, menggalang ini Pak. Ini luar biasa nih Pak.
Iya, saya sudah berapa kali saya sampaikan ide ini di Medan, belum juga terwujud. Belum juga terwujud. Ini sudah bergabung tadi 38 masjid dan musola. Ini paten, tingkatkan terus ini. Ini dakwah kita. Kenapa? Apabila subuh kita sama dengan salat Jumat, itu adalah awal kebangkitan umat Islam dan awal kehancuran musuh kita, laknatullah. Pertanyaannya, kapan itu bisa kita buat? Sekarang ada masjid Pak di Bali. Masjid namanya Masjid Al-Kautsar. Pimpinan Ustadz Dery Sulaiman. Itu sekarang Jumatnya, subuhnya sudah sama dengan salat Jumat. Ustadz Dery Sulaiman itu Pak hijrah luar biasa. Pindah dari Jakarta, musisi betul tuan. Kenapa? Karena bosan dengar suara azan. Taulah Jakarta Pak, masjid terlalu banyak, rapat kali. Hijrah ke Bali dengan harapan tidak mendengarkan azan. Sampai di Bali dapat hidayah. Sudah berapa orang-orang yang dimualafkannya Pak? Sudah tak terhitung orang yang hijrah karena dakwah dia. Salah satu dakwahnya yang luar biasa yang saya terus ingat Pak. Dakwah dia pertama kali khotib Jumat dan membuat seisi masjid menangis adalah, habiskan umurmu untuk agama, kalau tidak umurmu akan habis tapi bukan untuk agama. Habiskan hartamu untuk agama, kalau tidak hartamu habis tapi bukan untuk agama. Itulah salah satu yang dakwah dia pertama kali khatib Jumat ketika dia hijrah. Jadi orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang bagus salatnya. Dan itu ukurannya adalah subuh. Kan dah tahu Bapak hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang berjamaah ke masjid, kemudian dia duduk-duduk sambil berzikir, mengaji, apalagi Pak, mendengarkan kajian seperti ini. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Terbit matahari enggak boleh solat. Karena sama dengan menyembah matahari, matahari naik. Dia kasih waktu. Sepakat ulama 20 menit, ada yang bilang 30 menit. Kemudian dia solat 2 rakaat. Yang kita sebut solat Isra, pahalanya tak tanggung-tanggung jamaah. Ini luar biasa. Sepakaan namal hajja wal umrah tamah. Seperti pahala haji dan umrah sempurna. 3 kali kata Nabi. Orang yang berangkat haji, mohon maaf, umrah belum tentu mabrur Pak. Tapi ini subuh ke masjid, dia kasih duduk berzikir dan seterusnya. Salat dia 2 rakaat yang kita pahami salat Isra. Sama pahalanya dengan haji dan umrah yang mabrur. Tapi jangan gara-gara aku sampaikan ini nanti, pulang Bapak dari pengajian ini, berangkat dia ke Depak, dibatalkannya berangkat hajinya. Kenapa? Kata Ustaz Amin Dalimunte, cukup salat subuh dan ditambah salat sunnah 2 rakaat, sama dengan haji dan umrah yang mabrur. Balik dia Pak. Jangan pula begitu. Udah. Yang ketiga, jam 7 sudah. Siapakah orang-orang yang beruntung dijamin Allah yang ketiga? Wa ampiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang mau berimpak, berbagi, sembunyi ataupun terang-terangan. Rupanya bolehnya Pak berimpak terang-terangan. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Walaupun ada hadis mengatakan Pak? Tangan kananmu memberi, tangan kirimu tak tahu. Tapi boleh tujuannya kalau itu untuk siar. Tapi ada kejadian Pak di kampung kami di Tanjung Balai. Sedang direnovasi masjid. Ya kan Pak? Yang menyumbang, yang Musa menyumbang 1 juta. Ibrahim menyumbang 2 juta. Sementara Wak Sangkut menyumbang 10 juta. Salat subuh lah pula imam tu Pak. Dibacalah ayatnya surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim wa Musa. Habis salat tak mau Wak Sangkut menyalami imam. Kenapa kau cemberut? Ya marahlah aku. Ibrahim nyumbang 1 juta. Musa 2 juta. Aku 10 juta enggak sebut nama aku tadi. Besok subuh digantinya lah Pak. Suhufi Ibrahim wa Musa
Uwak sangkot ikut juga. Barulah senyum dia. Itu nek coyo. Itu. Itu. Ada juga cerita di Polonia, Pak. Habis solat Jumat, Pak, udah tengah 2. Kan dah lewat, dah pulang semua tu, Pak. Datang marbotnya mau digulunglah ambal di teras samping tu, Pak. Tiba-tiba ada bapak tu duduk di situ, berkeringat dingin, gemetar dia. Bapak, boleh bapak pindah, ini ambal mau kami gulung. Saya mau kerja lagi, Pak. Bentar ya nak, ya bentar aja nak. Dah ditinggalkannya, Pak. Digulungnya yang lain. Tinggalkannya dulu bapak. 10 menit lagi datang dia. Bapak, boleh pindah, Pak. Bentar lagi ya nak. Iya. Saya bukan apa, Pak. Saya mau kerja lagi, Pak. Bapak, ku tengok keringat dingin. Bapak demam ya, Pak? Enggak, nak. Jadi kenapa bapak keringat dingin? Tadi kan waktu khotib Jumat lewat kota Impak. Salah tarik aku. Ku pikir 10.000, rupanya 100.000. Itulah membuat aku keringat dingin. Gitu. Itu nek coyo. Pak, ini ada satu kisah, Pak. Bawa pulang ini kisah ini. Ini yang memotivasi saya sering. Dulu saya enggak yakin ini cerita, Pak. Saya baca di buku khotib Jumat terbitan Istiqlal Jakarta. Belum yakin saya. Tapi saya tengok ceramah Ustaz apa yang dari Kalimantan itu, Pak. Yang subuh Ustaz apa yang dari Kalimantan itu? Ustaz Luqmanul Hakim. Dibawanya sampai videonya. Kejadiannya di Thailand. Sama persis dengan cerita yang saya dapat di buku Istiqlal tadi, Pak. Ceritanya begini. Ada anak kecil, ini kejadiannya di Jogja. Umurnya 12 tahun. Kurus, hitam, kumal. Namanya Howard Kelly. Kurus, Pak, hitam. Beruntunglah bapak yang dijadikan Allah hitam. Bersyukur, Pak. Kenapa? Orang hitam cepat dibakar di api neraka. Malaikat Malik bilang, udah gosong dia, pindahkan ke sebelah. Tapi kalau putih lama, Pak, dibalik-balik ke martabak. Itu jangan tersinggung, Pak, ya. Iya, jangan tersinggung. Iya. Howard Kelly, Pak, kelas 2 SMP. Di buku tu enggak disebut. Kalau di Persi Thailandnya, Pak, dia mencuri obat. Di buku tu enggak disebut apa yang dia jual, berdagang. Namanya bahasa Jakarta, Pak, berdagang. Hari itu hujan seharian, angin, Pak. Dagangannya tak laku. Mau pulang naik angkot, enggak ada duit. Mau makan tak ada duit. Seharian, Pak, tak makan, dingin, kena hujan, gemetar, lapar. Pucat biru bibirnya. Karena udah enggak tahan lagi, Pak, Dr. Howard Kelly tadi, Pak. Akhirnya dia memberanikan diri meminta sesuatu ke rumah warga. Udah enggak tahan lagi, Pak. Diketoknya rumah warga. Keluarlah gadis kecil kelas 2 SD. Kelas 2 SD berapa tahun itu, Pak? 8 tahun. Karena keluar anak kecil, dia tadi kan mau minta nasi, Pak. Karena udah lapar kali. Enggak jadi dia minta nasi. Dia cuma bilang gini. Kalau bahasa kita, Pak, abang ada apa? Dek, saya cuma minta segelas air putih. Itu saja. Abang belum makan sampai saat ini. Anak kecil itu masuk ke dalam, dia panggil ibunya. Ibunya keluar, ditengok anak itu mungkin pucat, Pak. Enggak tega ibunya. Ibunya masuk ke dalam, lalu dibawakan susu segelas besar. Judulnya di situ, Pak, susu segelas besar. Dikasih, Pak. Minum. Nak, minum nak. Ibu, maaf, saya enggak bisa, Bu. Saya enggak punya uang. Dagangan saya enggak laku, enggak bisa saya bayar susu segelas besar itu. Enggak usah dibayar, nak. Ibu ikhlas. Kau udah pucat, nak. Kau udah lapar, nak. Minum, nak. Dipaksa. Minum, Pak. Segarlah. Singkat cerita, Pak. Bertahun-tahun kemudian, Allah Maha menepati janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah murka dengan janjinya. Gadis kecil tadi sudah dewasa, Pak. Sakit. Tidak bisa dioperasi di Jogja. Harus dibawa ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Dan siapa pernah menyangka, Pak, gadis kecil yang udah dewasa tadi, Pak, yang mengoperasinya adalah anak kecil yang hitam dulu. Kalau dulu namanya Howard Kelly, sekarang namanya Dr. Howard Kelly. Singkat cerita, siap dioperasi, Pak. Mau pulang, sang ibu mulailah jalan ke kasir.
Mau nanya Pak, kira-kira berapa anggarannya? Ini kan rumah sakit besar, pasti mahal. Zaman dulu belum ada Android Pak. Udah, pasti mahal. Masih telepon Pak. Dah, jalanlah ibu ini ke kasir Pak. Mau nanya harga, baru nanti ditelepon ke kampung. Saat ibu ini jalan dengan langkah yang tak pasti karena ketakutan biaya ini besar, tiba-tiba dihampiri seorang dokter. Dokter tadi mendatangi ibu tuh sambil berkata, "Ibu yang kemarin anaknya dioperasi." "Betul. Selamat ya Bu, udah sehat, udah boleh pulang." "Ibu, kalau boleh tahu ibu dari mana asalnya?" "Dari Jogja." "Loh, sama kita Bu, dari Jogja." "Ibu di Jogja di mana?" Dikasih tahu Pak. "Di kampung ini." Saat dibilang di kampung ini, sentak dokter itu. "Rumah ibu di kampung ini?" "Iya." "Di ini. Di mana lebih lengkapnya Bu?" Ini lengkap di kos. Makin terkejut sang dokter. "Ibu, berarti rumah ibu kampung ini rumah yang paling mentok. Itu rumah ibu." "Iya dokter kok bisa tahu? Saya kan dari Jogja juga Dok Bu." "Sekali lagi saya ulangi, rumah ibu yang paling ujung, yang mentok ini kampung ini." "Iya dokter." "Ingatkah ibu beberapa tahun yang lalu ada anak kecil kelaparan, kehausan, seharian tak makan, minta segelas air putih, lalu keluar seorang ibu membawakan segelas susu besar?" "Gak ingat saya." Ini ikhlas ini Pak, betul-betul ikhlas ibu, tetap ingat lagi dia. "Ingatkah ibu?" "Gak, sekali lagi Bu, rumah ibu ini. "Iya dokter." Dia peluk ibu itu, kan dah tua Pak, dia juga pernah jadi dokter. Dia peluk ibu itu, dia rangkul menangis. "Ibu, saya yakin ibu lah dulu yang pernah mengasih saya segelas susu besar itu. Sebagai ungkapan terima kasih ibu, ini ada amplop, tolong bawa, kasihkan ke kasir." Dokternya pun Bu pergi, Pak, hilang dari mata. Jalanlah ibu ini ke kasir Pak. Udah dekat ke kasir, penasaran sang ibu ini. Disuruh kasihkan ke kasir. "Ini bantuan saya, kasihkan ke kasir." Dia penasaran Pak, kok tipis sekali amplop nih. Kok bantuan, biasanya kan bantuan uang Pak. Penasaran dia Pak, dipegang-pegang lama, tipis sekali. Penasaran dia Pak, disobeknya ujung amplop. Sama dengan Ustadz pulang ceramah. Berapa dikasih FKS MMM? Nah itu kan gitu. Iya. Penasaran, di ujung masuk ujung sampai. Kalau penceramah itu Pak, dia pulang udah lewat 3 tiang listrik, dibukanya itu Pak. Itu rahasia Ustadz. Nah itu. Iya. Iya. Dihitung ada lewat 3 listrik, udah tak nampak lagi itu katanya. Nah, itu bercanda Pak. Di ujung amplop disobeknya Pak. Cuma kertas, namanya orang tua dulu Pak. Cuma kertasnya dikasih, apalah maksudnya. Sampai di kasir Pak. "Ini ada titipan." Ditanya, "Berapa biaya operasi anak saya itu?" Disebutlah Pak, terkejutlah dia. Masih mau nelpon ke kampung. "Ini ada juga titipan tari dari dokter. Saya pun nggak tahu apa isinya." Tahu Bang? Dibuka Bu. Apa isinya? Sudah lunas biaya operasi, semuanya dibayar cash dengan segelas susu besar. Tengok itu Pak. Makanya kalau ada ustadz ceramah dikasih susu, jangan teh manis. Janganlah Pak. Iya. Iya. Yang milik kita bukan yang kita punya, tapi apa yang kita nikmati. Itulah milik kita. Saya pernah ceramah di Binjai Pak, punya pabrik gula Bapak tuh, tapi tak bisa minum teh manis karena ada sudah diabetesnya. Tengok tuh Pak, enggak menangis itu Pak. Orang kampung kami datang Pak ke tasbih. Sampai di tasbih Pak. Namanya orang kampung, terkejut dia, dibuka pintu nampak kolam renang. Dijumpainya uaknya nih Pak. "Oh Pak, yang besar lah rumah uak nih." Uaknya dari kampung Pak, merantau ke Medan nih. "Siapa yang tinggal di sini?" "Uak lah." "Siapa lagi?" "Uak kau," maksudnya uak perempuan. "Kolam renang ini Uak, ya Allah luasnya Uak. Siapa yang mandi di sini?" "Siapa lagi?" "Uak lah." "Sama uak kau." Masuk, dibuka ke dalam Pak. Terkejut, ya Allah, duduk di sofa. "Ya Allah, sofa yang mahal nih, yang mewah nih, siapa yang duduk sini?" "Uak lah, sama uak kau." Terakhir ditanyanya, Wak, siapa yang punya rumah nih?" "Yang punya rumah ini di Jakarta." "Kenapa?" "Ditangkap KPK," kata. Kak dia yang menikmati Pak, yang menikmati uak tuh.
Berarti waktu yang memiliki. Itulah yang kita punya, Pak. Itulah yang kita bawa pulang. Saya tutup, ini dah pernah saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan tidak bosan, tapi ini jadi ibrah. Kemarin saya khotib Jumat bersama Mahkamah Konstitusi, Pak, di Hotel Grand Aston. Saya sampaikan ini. Begitu saya diajak makan, Ustaz, udah lama saya tak menangis, baru hari ini saya menangis. Kata orang-orang Jakarta itu. Ini saya sampaikan, Pak. Di Malibo, Yogyakarta. Pemilik toko batik Terang Bulang, Haji Ismail almarhum. Saat itu dibangun Masjid Muhammadiyah dan Madrasah Ibtidaiyah. Sekarang namanya MDTA. Kalau dulu, kalau kami di kampung bilang sekolah maktab. Itu dia, Pak. Dibangun, Pak, Masjid Taqwa. Tahun 87. Disumbangnya lah uang, Pak. Naik sepeda ontel. Pakai plastik kresek 850 juta. Tahun 87. Dolar masih 750 rupiah. Belum 1000, Pak. Kalau dikuskan 2023, berapa ratus M itu uang disumbangkan. Bayangkan, Bapak. Ada yang bilang, Pak Haji, sayang, uang sebanyak itu disedekahkan, diimpakkan. Rugi, Pak Haji. Kalau dulu kan, Pak, jarang orang berimpak. Kalau zaman-zaman dulu, sekarang nih luar biasa. Ada Jumat Barokah. Ada santunan anak yatim segala macam, Pak. Sayang, Pak Haji. Dijawab Pak Ismail, saya ini tamak harta, gila harta. Karena saya tamak harta, cinta harta, saya ingin harta itu saya bawa mati sampai ke kubur. Banyak orang mengaku cinta harta, gila harta, siang malam duit cari harta. Tapi dia tidak mau bawa harta itu mati. Ditutup Pak Ismail cakapnya, Pak. Miskin di dunia saja susah. Konon nanti miskin di akhirat. Saya ulangi, Pak. Miskin di dunia saja susah. Konon nanti miskin di akhirat. Ustaz, kalau begitu yang berimpak orang-orang kaya saja. Tidak. Al-Baqarah 267 Allah berfirman. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu juga sedekah. Jadi, Pak, dia mawa itu sedekah. Ayo kita mengaji FKS MM. Ayo subuh besok di mana, di sini. Diajaknya orang, Pak, itu sedekah. Tadi saya kesasar, Pak. Udah sampai netnya, masuk gang ini tadi, Pak. Disuruhnya lagi keluar belok kiri. Bah. Iya, keluar lagi saya, Pak. Ya Allah, begitu keluar, disuruhnya lagi masuk. Apanya netnya nih, saya pikir kan. Jumpa saya lah Bapak itu tadi. Pak, mana Masjid Al-Furqan? Ayolah sama-sama. Bapak itu sudah bersedekah kepada saya. Sampai saya wasilah Bapak itu. Berarti kalau Bapak amalkan apa yang saya buat hari ini, Bapak itu dapat pahala. Itulah hebatnya, Pak. Dalam menunjukkan kebaikan aja dapat pahala, Pak. Miskin di dunia saja susah, konon lagi miskin di akhirat. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah, hadis riwayat Muslim. Sedekahmu 1000 rupiah membebaskanmu dari api neraka. Tamrah itu, Pak, bisyikkin itu begini. 1 biji kurma dicuil. Bukan sebiji, Pak. Sebiji itu dicuil, Pak, bukan separuh. Itu aja pun kau sedekahkan. Tak masuk neraka kau. Maka saya buat gerakan sekarang, Pak, sama anak mengaji saya. Impak 1000 rupiah. Nanti kita bayar uang sekolahnya tiap bulan. Berputar-putar, Pak, dari situ juga uang. Kita bayar orang, kita gilir uang sekolah nanti kita bayar sebulan. Mana bajunya yang tak layak lagi kita belikan. Yang anak yatim, semua yang masuk sekolah, kita belikan baju seragam. Semua, tasnya, semua komplit. Yang khusus yatim. Yang doa apa? Sampai hari ini kita gantian membayar uang sekolah mereka. Dari gerakan 1000 rupiah. 1000 rupiah yang kau impakkan membebaskanmu dari api neraka. Tapi jangan pula 1000 rupiah pula kamu Bapak sedekahkan pula. Artinya begini, Pak. Kalau 1000 pun tak mau kau bersedekah. Jangankan kau masuk surga. Mencium surga pun kau tidak, kira-kira begitunya, Pak. Inilah gunanya komunitas ini. Kan ada impaknya, Pak. Inilah luar biasanya. Penomat dari impak-impak tadi lah, Pak. Pak. Makanya kalau saya ceramah di Amplas itu, Pak. Begitu aku pulang, tobal kali amplopnya kalau subuh minggu. Heran aku. Luar biasa. Rupanya uang 1000, uang 2000. Dalam hatiku, ya Allah.
kok serakah kali, uang begini pun ku bawa pulang dalam hatiku. Ini kan impak dari jamaah, saya pikir. Inilah kok serakah kali. Kita ini memang serakah nih Pak. Kalau bapak nggak bayar zakat, apa makna zakat? Mensucikan harta. Berarti daki-daki harta. Kalau kita nggak keluarkan zakat mal kita, kita makan daki-daki harta kita. Tengok serakahnya kita. Daki harta kita pun kita makan. Nah, artinya Pak, jangan-jangan ada doa kita yang belum diijabah Allah. Ada sakit yang tak kunjung sehat. Anak awak keras kepala. Mungkin ada harta kita yang tidak kita zakat. Tahu awak zakat yang 2,7 itu aja lah malam hari raya. Tahu awak itu aja lah Pak. Tapi ada zakat lagi Pak yang paling penting. Zakat mal kita. Harta kita yang kita zakati. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, betapa bahagianya saya bisa bergabung dengan jamaah FKSMMM. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang lebih baik. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar. Saya makhluk kasar, bukan makhluk. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.